Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rusdidi dengan NIM 22050974032. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi standarisasi jaringan komputer. Pengertian: standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan penerapan aturan, protokol, dan teknologi yang konsisten dalam jaringan komputer. Tujuannya adalah memastikan konsistensi, interoperabilitas, dan keamanan di seluruh infrastruktur jaringan, memungkinkan perangkat dari berbagai vendor untuk berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya adalah model OSI dan TCP/IP model. OSI model OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan interaksi antara berbagai sistem jaringan komputer. Dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Model OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi dan peranannya sendiri. OSI layer. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap lapis dalam model OSI. Physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransfer bit-bit data antara perangkat secara fisik melalui media transmisi seperti kabel, serat optik, dan gelombang radio. Data link layer. Lapisan ini mengatur pengiriman data antara perangkat pada jaringan yang sama. Ini memastikan kehandalan dan akurasi transmisi data melalui deteksi dan koreksi kesalahan. Network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur alamat IP dan routing data antara jaringan yang berbeda. Protokol ini yang paling umum digunakan di lapisan ini adalah IP. Transport layer. Lapisan ini menyediakan mekanisme untuk mentransfer data antara sumber dan tujuan dengan cara yang andal dan teratur. Protokol yang paling umum digunakan di lapisan ini adalah TCP dan UDP. Selanjutnya adalah session layer. Lapisan ini mengolah dan mempertahankan koneksi antara aplikasi di berbagai perangkat. Ini memungkinkan komunikasi yang terstruktur antara aplikasi. Selanjutnya adalah presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan, mengenkripsi, dan menafsirkan data agar bisa dimengerti oleh aplikasi. Ini memastikan kompatibilitas data antara sistem yang berbeda. Aplikasi layer. Lapisan ini menyediakan antarmuka untuk pengguna atau aplikasi jaringan. Ini adalah lapisan tempat aplikasi seperti web browser atau email beroperasi dan berinteraksi dengan pengguna atau aplikasi lainnya. TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah set protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Model TCP/IP sendiri adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan struktur protokol dalam jaringan komputer. Model ini terdapat dari 4 lapisan, yang setiap lapisannya bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas spesifik dalam proses komunikasi antar perangkat. TCP/IP layer. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap lapisan dalam model TCP/IP. Network layer bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Protokol utama adalah IP. Transport layer mengatur pengiriman data atau penggunaan atau aplikasi di atasnya. Protokol yang bekerja pada lapisan ini termasuk TCP atau UDP. Application layer berisi protokol-protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi antara perangkat. Contoh protokol adalah HTTP, SMTP, dan FTP. Link layer menghubungkan perangkat keras fisik jaringan seperti kartu jaringan dan kabel.
protokol adalah Ethernet, Wi-Fi, atau PPP. TCP versus UDP. TCP atau Transmission Control Protocol atau UDP, User Diagram Protocol, adalah dua protokol penting dalam jaringan komputer. TCP menawarkan pengiriman data yang andal dan terjamin, memastikan urutan data yang benar dan pemulihan kesalahan jika diperlukan. Sementara itu, UDP adalah protokol yang lebih sederhana dan tanpa koneksi, yang menyediakan pengiriman data yang lebih cepat dengan overhead yang lebih rendah, namun tidak menjamin pengiriman data yang andal seperti TCP. Perbedaan ini membuat TCP lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan seperti transfer file, sementara UDP lebih sesuai untuk aplikasi real time seperti video streaming dan game online. Network Protocol. Protokol jaringan adalah perangkat aturan dan prosedur yang mengatur komunikasi antara perangkat di dalam jaringan komputer. Protokol jaringan menetapkan format, urutan, dan tindakan yang harus diambil oleh perangkat untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Protokol jaringan dapat mencakup berbagai aspek komunikasi, termasuk bagaimana perangkat mengidentifikasi satu sama lain, bagaimana data dipecah menjadi paket-paket yang dikirim melalui jaringan, bagaimana pengiriman data dikelola untuk keandalan dan efisiensi, serta bagaimana konfigurasi dan pemecahan masalah jaringan dilakukan. Contoh protokol jaringan termasuk TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, dan banyak lagi. Well-known port. Well-known port adalah kumpulan nomor port yang telah ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA untuk aplikasi dan layanan yang umum digunakan. Nomor port ini berkisaran dari 0 hingga 1023. Beberapa contoh well-known port termasuk port 80 untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS, port 21 untuk FTP, port 25 untuk SMTP. Reserve port. Reserve port adalah kumpulan port yang telah disediakan untuk penggunaan masa depan dan penggunaan tertentu yang terbatas. Nomor port ini berkisaran dari 1024 hingga 49151. Beberapa contoh dari reserve port termasuk port 123 untuk NTP, port 143 untuk IMIP, port 3306 untuk MySQL database server. Sekian, terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.